Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafid Ar-Rasyid Wahid Putra dengan NIM 05012988. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas 1 algoritma dan pemrograman. Untuk soal yang pertama dari tugas 1 algoritma dan pemrograman, yaitu buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Di sini saya sudah membuat rangkuman dari algoritma dan dunia pemrograman komputer. Algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjalankan tugas tertentu dalam pemrograman komputer. Dalam bidang teknologi, algoritma menjadi dasar utama dalam pembuatan software, karena setiap aplikasi atau program dibangun dari instruksi yang jelas dan terstruktur. Penggunaan algoritma dalam pemrograman sangat penting untuk memecahkan berbagai masalah, meningkatkan efisiensi, dan memudahkan proses pengembangan program. Dengan algoritma yang tepat, program bisa berjalan lebih cepat, hasilnya lebih akurat, dan mudah untuk diperbaiki atau dikembangkan di kemudian hari. Pada umumnya, algoritma dalam pemrograman terdiri dari 3 bagian utama, yaitu input, data yang dimasukkan, proses pengolahan data sesuai perintah, dan output hasil akhir yang diinginkan. Contohnya, pada aplikasi pencarian data, algoritma akan menerima kata kunci dari penggunaan atau input mencari data yang sesuai atau proses, lalu menampilkan hasil pencarian atau output. Terdapat berbagai macam algoritma yang sering digunakan, seperti algoritma pengurutan atau sorting, pencarian data searching, rekursif atau memecah masalah menjadi bagian kecil, hashing atau mengelola data dengan kunci tertentu, dan brute force atau mencoba semua kemungkinan. Semua jenis algoritma ini membantu programmer dalam membuat solusi yang efisien dan logis untuk berbagai tantangan di dunia pemrograman. Menguasai algoritma sangat penting bagi calon programmer, karena algoritma adalah fondasi dari setiap program yang dibuat. Dengan memahami algoritma, seorang programmer dapat membuat aplikasi yang efisien, mudah dirawat, serta siap untuk dikembangkan sesuai kebutuhan di masa depan. Untuk nomor 2, maksudnya untuk yang B, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Di sini saya sudah membuatkan sejarah Java dan perkembangannya dari sumber internet. Java merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystems pada tahun 1991 melalui sebuah proyek bernama The Green Project. Pada awalnya, bahasa ini diberi nama Oak, yang diambil dari nama pohon oak di dekat kantor mereka. Namun, karena nama tersebut sudah digunakan oleh perangkat lunak lain, akhirnya dipilihlah nama Java, terinspirasi dari kopi Jawa yang sering mereka minum saat bekerja. Pada mulanya, Java dibuat untuk perangkat elektronik seperti televisi interaktif. Namun, dengan berkembangnya internet di era 1990-an, Java mulai diarahkan untuk pembuatan aplikasi yang bisa berjalan di berbagai sistem operasi. Java resmi diperkenalkan ke publik pada tahun 1995 dengan slogan Write Once, Run Anywhere, yang artinya kode program Java dapat dijalankan di berbagai platform tanpa harus diubah, berkat adanya Java Virtual Machine atau JVM. Sejak saat itu, Java terus mengalami perkembangan pesat setelah peluncuran Java versi 1.0. Bahasa ini semakin populer untuk membuat aplikasi web, desktop, dan sistem enterprise. Java terus diperbarui mulai dari Java 2, J2SE, J2EE, Java SE 5.0, Java SE 6 hingga Java SE 17 yang dirilis pada tahun 2021. Pada tahun 2009, Oracle mengambil alih Sun Microsystems dan melanjutkan pengembangan Java. Hingga kini, Java tetap menjadi salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan di berbagai bidang, seperti aplikasi mobile, web, desktop, perangkat IoT, dan sistem perusahaan besar. Contoh software yang dibuat dengan Java. Yang pertama tuh ada NetBeans IDE. NetBeans adalah salah satu perangkat lunak pengembangan atau IDE yang dibuat dengan Java. NetBeans banyak digunakan untuk membuat aplikasi desktop,
web, dan enterprise, serta mendukung berbagai bahasa pemrograman lainnya. Yang kedua, ada Android Studio. Android Studio merupakan IDE utama untuk mengembangkan aplikasi Android. Software ini dibangun dengan Java dan memungkinkan para developer menciptakan aplikasi mobile untuk berbagai perangkat Android. Selain kedua software di atas, Java juga digunakan dalam pengembangan aplikasi besar lainnya seperti Eclipse IDE, sistem back-end perusahaan, aplikasi perbankan, dan berbagai aplikasi web modern. Untuk nomor 2, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A. Jika golongan A gaji 5 juta, B. Jika golongan B gaji 6.500.000, C. Jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur sejam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Kelima, jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan, gaji golongan tambah gaji lembur. Di sini saya sudah membuatkan flowchart-nya di aplikasi yang bernama Forgorithm. Di sini saya mulai dengan main, lalu ini saya isi dengan declare golongan bertipe data string, di bawahnya jam lembur bertipe data integer, yang bawahnya gaji pokok bertipe data real, persentase lembur bertipe data real, gaji lembur bertipe data real, total gaji bertipe data real. Lalu di sini saya masukkan output, yang dimana masukkan golongan A, B, C. Di bawahnya lagi saya masukkan output, masukkan jam lembur. Di bawahnya saya masukkan input golongan. Dan di bawahnya lagi saya masukkan input jam lembur. Di sini saya menggunakan control if, yang dimana ada true dan false. Jika golongan A, maka gaji pokoknya sama dengan 5 juta. Jika bukan golongan B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Jika bukan golongan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Output, jika bukan, output golongan tidak valid. Lalu di bawahnya ini saya masukkan jam lembur dengan menggunakan control if tadi. Jika jam lembur 1, maka persentase lemburnya sama dengan 0,30. Jika bukan jam lembur 2, maka persentase lemburnya 0,32. Dan jika bukan jam lembur 3, maka persentase lemburnya sama dengan 0,34. Dan jika bukan jam lembur 4, maka persentase lemburnya sama dengan 0,36. Dan jika bukan jam lembur lebih dari 5, maka persentase lemburnya 0,38. Dan jika bukan, persentase lembur sama dengan 0. Lalu di sini saya menggunakan assign gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persentase lembur. Di bawahnya saya masukkan assign lagi total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu di bawahnya saya masukkan output, golongan, dan golongan. Di bawahnya saya masukkan lagi output, gaji pokok, RP, dan toString gaji pokok. Di sini setelah golongan ada titik 2 ya. Jadi tanda kutip golongan titik 2 tanda kutip angka simbol dan golongan.
tanda petik, gaji pokok, titik 2, RP, tanda petik, dan toString, gaji pokok. Kenapa saya di sini menggunakan toString? Karena untuk menghitung hasil gaji pokok, harus dirubah ke tipe data string dulu. Karena di sini saya gaji pokok menggunakan tipe data bilangan real. Agar bisa terhitung, saya pindahkan ke string. Di bawahnya, output gaji lembur titik 2 RP dan toString gaji lembur. Output total penghasilan titik 2 RP dan toString total gaji. Dan di sini saya klik source code viewer. Di sini sudah ada langsung auto pseudocode-nya. Saya pilih yang pseudocode. Di sini ada function main, declared string golongan, declare integer jam lembur, declare real gaji pokok, declare real persentase lembur, declare real gaji lembur, declare real total gaji. Output masukkan golongan ABC, output masukkan jam lembur, input golongan, input jam lembur, if golongan A, assign gaji pokok 5 juta, else if golongan B, assign gaji pokok 6.500.000. Else if golongan C, assign gaji pokok 9.500.000. Else, output golongan tidak valid. N, if jam lembur 1, assign persentase lembur sama dengan 0.30. Else, if jam lembur 2, assign persentase lembur sama dengan 0.32. Else, if jam lembur 3, assign persentase lembur sama dengan 0.34. Else, if jam lembur sama dengan 4, assign persentase lembur sama dengan 0.36. Else, if jam lembur lebih dari 5, assign persentase lembur sama dengan 0.38. Else, if persentase lembur sama dengan 0. N, assign gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persentase lembur, assign total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur, output golongan dan golongan, output gaji pokok, RP, simbol, dan toString gaji pokok, output gaji lembur, RP, simbol, dan toString gaji lembur, output total penghasilan, RP, simbol, dan toString total gaji, N. Ini adalah pseudocode dari flowchart karyawan untuk gaji pokok dan gaji lembur. Dan di sini kita akan run. Di sini saya akan mencoba mengambil sampel masukkan golongan A dan masukkan jam lembur 1. Di sini terlihat golongan A yang sebelumnya gaji pokok 5 juta, dia mendapatkan gaji lembur sebesar 1.500.000, total penghasilannya menjadi 6.500.000. Sekian dari saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas 1 algoritma dan pemrograman. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.